Perjalanan 25 tahun mencari jalan pulang. Kisah luar biasa ini dimulai pada tahun 1986 di sebuah desa kecil di distrik Khandwa, India. Kita diperkenalkan pada dua bersaudara yang memiliki ikatan batin yang sangat kuat. Gudu dan adiknya yang masih berusia 5 tahun, Saru. Kehidupan mereka jauh dari kata layak. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil bersama ibu mereka yang bekerja keras sebagai kuli angkut batu demi menghidupi ketiga anaknya. Kemiskinan yang mencekik memaksa Gudu dan Saru menjadi bajing loncat kecil. Mereka sering memanjat kereta api yang melaju pelan untuk mencuri bongkahan batu bara agar bisa ditukar dengan sedikit uang untuk membeli susu atau makanan. Suatu hari, ada momen yang sangat membekas di ingatan Saru. Saat mereka berada di pasar, Saru melihat manisan jalebi yang sangat menggoda. Namun, karena tidak memiliki uang, Gudu hanya bisa menatap mata adiknya dan berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan membelikan jalebi yang banyak untuk Saru. Janji sederhana ini menjadi simbol cinta seorang kakak yang akan selalu dikenang Saru seumur hidupnya. Tragedi dimulai pada suatu malam ketika Saru bersikeras ikut Gudu bekerja mencari barang rongsokan di stasiun kereta api kota. Karena tubuh kecilnya tak lagi mampu menahan kantuk, Saru tertidur di bangku stasiun. Gudu memintanya untuk menunggu di sana dan jangan kemana-mana sampai ia kembali. Namun takdir berkata lain. Ketika Saru terbangun di tengah malam yang sunyi, kakaknya tidak ada di sana. Dalam kepanikan, Saru masuk ke sebuah kereta api yang sedang berhenti. Mengira kakaknya ada di dalam. Ia pun kembali tertidur karena kelelahan. Saat terbangun, kereta itu sudah melaju sangat kencang. Kereta itu ternyata adalah kereta kosong yang sudah tidak beroperasi dan sedang menuju Kolkata, sebuah kota metropolitan yang berjarak lebih dari 1.600 km dari rumahnya. Saru terjebak di dalam gerbong yang terkunci selama berhari-hari tanpa makanan dan minuman. Sesampainya di Kolkata, ia menghadapi kenyataan pahit. Ia tidak memahami bahasa Bengali yang digunakan penduduk setempat karena ia hanya bisa berbicara bahasa Hindi. Di sana ia menjadi anak hilang yang terlunta-lunta di stasiun Howrah yang sangat padat. Saru sempat mengalami berbagai bahaya, mulai dari nyaris diculik oleh jaringan perdagangan manusia hingga harus mengais makanan dari tempat sampah. Namun alam semesta melindunginya. Ia akhirnya dibawa ke sebuah kantor polisi dan kemudian dikirim ke panti asuhan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Karena Saru masih terlalu kecil, ia tidak tahu nama panjang ibunya atau nama tepat desanya. Ia hanya terus menyebut Ganesh Talai. Setelah upaya pencarian melalui iklan di koran tidak membuahkan hasil,
seorang pekerja sosial, membantu proses adopsinya oleh pasangan asal Australia, John dan Sue Brearley. Saru pun pindah ke Hobart, Tasmania. Di Australia, ia memulai hidup baru yang penuh kemewahan dan kasih sayang. John dan Sue merawatnya seperti anak kandung sendiri. Saru tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, sukses, dan memiliki masa depan cerah. Namun seiring bertambahnya usia, rasa rindu pada keluarga aslinya mulai muncul. Hal ini dipicu saat ia menghadiri sebuah acara makan malam dan melihat jalebi, manisan yang dulu dijanjikan kakaknya. Aroma dan bentuk manisan itu seketika meruntuhkan tembok pertahanannya dan memanggil kembali memori masa kecilnya. Selama bertahun-tahun, Saru dihantui oleh bayangan ibu dan kakaknya yang mungkin masih menantinya di India. Ia mulai menggunakan teknologi yang saat itu masih baru, yaitu Google Earth. Dengan tekad yang luar biasa, ia menelusuri setiap jalur kereta api yang keluar dari Kolkata secara terbalik. Ia menghitung kecepatan kereta api dan mencocokkan ingatan visualnya tentang menara air, jembatan, dan stasiun kecil. Proses ini memakan waktu bertahun-tahun hingga ia hampir kehilangan akal sehat dan mengasingkan diri dari orang-orang tercinta. Hingga suatu malam, sebuah keajaiban terjadi. Ia menemukan sebuah stasiun kecil yang sangat mirip dengan ingatannya. Nama tempat itu adalah Ganesh Talai. Dengan dukungan penuh dari ibu angkatnya, Sue, dan dengan besar hati mengizinkannya untuk mencari akar aslinya, Saru berangkat kembali ke India. Sesampainya di desa asalnya, Saru berjalan menyusuri gang-gang sempit yang masih terasa akrab di kakinya. Ia sampai di depan sebuah rumah kecil yang sudah usang. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita tua yang wajahnya telah keriput dimakan usia. Begitu mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Wanita itu adalah ibunya. Sang ibu ternyata tidak pernah berpindah rumah selama 25 tahun karena ia yakin suatu hari putranya akan menemukan jalan pulang. Namun kebahagiaan itu dibarengi oleh rasa duka yang mendalam. Saru mengetahui bahwa kakaknya, Gudu, meninggal dunia tertabrak kereta pada malam yang sama saat Saru menghilang. Ia juga menyadari satu hal yang mengejutkan. Selama 25 tahun, ia salah mengucapkan namanya sendiri. Namanya bukan Saru, melainkan Sheru, yang dalam bahasa Hindi berarti singa. Kisah Sheru mengajarkan kita bahwa sejauh manapun kaki melangkah, kasih sayang orang tua adalah kompas yang akan selalu memandu kita untuk pulang. Bagaimanapun indahnya hidup yang kita jalani, akar dan asal-usul adalah bagian dari identitas yang tak bisa dihapus. Kisah ini mengajarkan kita untuk pantang menyerah
dalam mencari jati diri, namun tetap tidak melupakan jasa orang-orang yang telah membantu kita di saat sulit. Kita bukanlah siapa-siapa tanpa dukungan dan kebaikan orang lain di sekitar kita.